semua, terima kasih sudah bergabung dalam channel ini. Kali ini kita akan belajar online lagi. Nah, kali ini topik akan kita pelajari sangat-sangat seru karena kita akan belajar tentang campuran homogen dan heterogen. Nah, bagi kalian yang pertama kali singgah di channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya. Di sini Miss akan langsung bertanya pada kalian. Kalian tahu air dan garam kan? Air dan garam ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan tahukah kalian, ternyata air dan garam ini disebut sebagai zat murni. Apa itu zat murni? Nanti akan kita pelajari ya. Nah, bagaimana dengan es krim, Miss? Es krim ini disebut sebagai campuran. Aduh, apalagi itu campuran? Nah, jadi bagaimana kita tahu bahwa suatu benda itu disebut sebagai zat murni, dan bagaimana pula kita tahu bahwa benda itu adalah campuran? Nah, jadi karakteristik dari suatu benda itu yang ada di sekitar kita itu memiliki berbagai karakter. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama tentang zat murni tadi. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Nah, zat murni ini adalah zat yang memiliki komposisi tetap dan serba sama. Nah, pasti bingung kan apa maksudnya? Nah, contohnya tadi kan si zat murni adalah garam. Garam ini mengapa dikategorikan sebagai zat murni? Karena dia tersusun atas 40% natrium dan 60% klorin. Dan persentasinya tadi yang 40% dan 60% tersebut akan selalu tetap dan tidak akan bisa diubah. Contohnya mungkin kita buat garam tersebut untuk menambah rasa di makanan. Berapapun yang kamu masukkan, maka persen dari natrium dari butir-butir garam yang kamu masukkan itu tetap sama. Dia tidak akan berubah. Walaupun mungkin kamu masukkan hanya setengah sendok atau 1 sendok, maka persentase dari natrium dan klorinnya akan tetap sama. Oke, nah begitu juga dengan si air ya. Air ini tersusun atas 11% hidrogen dan 89% oksigen. Dan persentase kedua zat ini akan tetap sama. Oke, tidak akan berubah. Sekalipun kamu dia campur dengan buah mungkin, maka komposisinya tetap. Komposisi si airnya ya. Lalu, nah di sini kita akan bahas ada zat murni yang tidak dapat dipecah menjadi komponen melalui cara fisika, yaitu seperti dipanaskan. Nah, jadi ketika si garam dan air ini mungkin dipanaskan, maka komponen dari si garamnya yaitu si natrium dan klorin atau juga si air yaitu hidrogen dan oksigennya itu tidak akan berubah ya, sekalipun dipanaskan itu akan tetap ada di dalam. Itu dia maksudnya ya. Nah, tapi ternyata zat murni ini ternyata bisa juga dipisahkan, yaitu dengan proses kimia. Ya, berarti kalian ingat, si air dan garam tidak akan dapat dipisahkan jika menggunakan teknik secara fisika dengan proses pemanasan. Namun ternyata air dan garam ini bisa dipisahkan dengan teknik kimia, yaitu menggunakan proses elektrolisis. Dengan proses elektrolisis tersebutlah maka akan terlihat elektron dari oksigen dan hidrogennya seperti pada gambar berikut ini ya. Coba kalian perhatikan. Yang sebagai oksigen itu dia elektronnya yang berwarna hijau. Jika dia yang berwarna orange itu adalah elektron hidrogennya. Sedangkan saat bercampur terlihatlah dia bahwa si hidrogen dan oksigen saling berikatan. Itulah yang disebut sebagai air yang kita minum. Oke. Nah, yang terakhir di sini zat murni ini
Katanya juga hanya tersusun atas satu komponen, tidak dapat dipecah lebih lanjut menggunakan cara fisika ataupun kimia. Nah, seperti yang Miss katakan tadi ya, jadi dia komponen atau komposisinya akan selalu bersamaan, tidak akan terpisah. Walaupun terpisah dengan cara kimia, hanya bersifat sementara. Ini bisa kita lihat di contoh sulfur atau batu belerang ya, juga emas murni. Nah, sulfur dan emas murni ini adalah salah satu zat murni yang tidak dapat dipisahkan atau dipecah komponennya. Dimanapun emas ya tetap emas, sulfur juga demikian. Mau kemanapun si sulfur dilempar atau ditanam, sulfur akan selalu sama komponennya. Oke? Nah, di sini ada 3 zat murni lainnya yang akan Miss berikan ya, yaitu ada yang berwujud gas, seperti gas tertawa. Wow, ternyata ada yang namanya gas tertawa ya. Gas tertawa ini adik-adik, jika kita semprot ke wajah kita atau ke sekeliling kita, maka ini bisa meningkatkan mood kita, yaitu kita akan merasa bahagia ketika menghirup gas tertawa ini. Oke, nah kemudian juga ada yang berwujud cair seperti air raksa. Ini adalah logam cair beracun ya, jadi hati-hati dengan air raksa ini, jangan dimain-mainkan kalau kalian mungkin sedang praktikum di lab. Oke, nah ada juga yang berwujud padat, yaitu seperti gula. Jadi gula yang kita makan atau kita tambahkan ke dalam minuman itu juga adalah salah satu contoh zat murni. Oke, sekarang kita beralih ke campuran. Apa itu campuran? Artinya suatu benda yang sudah dalam proses pencampuran. Oke, nah sifat dari campuran ini yaitu tidak memiliki komposisi yang tetap. Contohnya, kita memasukkan garam ke dalam air. Nah, ini akan disebutlah sebagai campuran air dan garam. Oke, lalu juga kita mungkin mencampur gula ke dalam perasan buah. Nah, campuran tersebut biasa kita sebut dengan jus. Oke, kalau begitu kita akan langsung ke pengklasifikasian campuran. Seperti judul di awal bahwa kita akan belajar campuran homogen dan heterogen. Nah, campuran homogen itu adalah campuran yang hanya memiliki satu wujud. Jadi, seperti si minyak, uang logam, dan udara di dalam balon. Itu adalah campuran homogen. Mengapa disebut homogen? Karena hasil campurannya itu benar-benar tercampur secara sempurna dan menyebar secara merata. Oke, seperti minyak sayur ini, dia wujudnya cair dan seperti yang kita lihat, dia itu tidak ada terpisah sedikit pun karena benar-benar semuanya itu adalah penyusunnya minyak sayur. Oke, jadi kemudian si uang logam. Uang logam ini juga sebenarnya hasil pencampuran ya, yaitu campuran perak, nikel, dan logam lainnya. Tapi yang terlihat wujudnya sama ya, sudah berbentuk logam, tidak terpisah yang mana nikelnya, yang mana peraknya. Kemudian udara yang berada di balon juga. Seandainya kita bisa melihat udara, maka udara itu wujudnya sebenarnya hanya satu. Sehingga si balon bisa mengembang dengan sempurna karena setiap gas di dalam balon tersebut menyebar secara merata. Jadi tidak ada bagian si balon yang lonyot sedikit, ada yang mengembang sedikit, tidak kan? Oke. Nah, kemudian kita beralih ke campuran heterogen. Seperti namanya, heterogen artinya tidak menyatu sempurna. Ini bisa contohnya sangat-sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian yang suka minum teh boba atau teh susu mutiara. Nah, ini adalah campurannya itu terbuat dari mutiara, tapioka, dan teh susu. Nah, coba kalian perhatikan. Campuran dari
tapiokanya itu si bobanya, ya kan, yang berada di bawah yang berwarna hitam kecoklatan. Nah, cairan teh susunya ya tetap sama, dia wujudnya seperti susu. Tidak akan bisa si boba-bobanya itu menyatu dengan susunya, akan selalu berbeda. Jadi tidak menyatu dengan sempurna. Nah, begitu juga dengan cat. Bagi kalian yang ingin mencat dinding, mungkin catnya sudah lama dibiarkan di dalam toples, itu pasti kalian temukan bahwa antara cat dan air terpisah. Sehingga saat menggunakan cat tersebut kalian harus mengaduk dia sampai benar-benar menyatu. Nah, sekarang kita beralih ke contoh yang terakhir dari campuran heterogen, yaitu pada tanah. Tanah ini juga ternyata adalah campuran heterogen karena kita masih dapat melihat berbagai zat padat di dalam tanah, yaitu mungkin kita temukan di sana ada yang benar-benar tanah, gumpalan tanah. Namun ternyata ada juga si batu dan juga pasir yang ikut bercampur. Artinya si tanah ini tidak bercampur secara sempurna. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita tentang campuran homogen dan heterogen, dan juga ditambah tadi dengan pembahasan zat murni. Miss harap pembelajaran ini berguna untuk kalian, dan sebenarnya topik dari lanjutan campuran masih ada. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana jenis-jenis campuran. Untuk itu bagi kamu yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya di channel Miss. Oke, jangan lupa tekan tombol like ya, dan boleh kamu share ke teman-teman kamu. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.